Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dalam acara Forum Desain IAI Banten. Perkenalkan saya Rizky Ahmad Taufik. Saya di sini akan menjadi pembawa acara kalian pada sore ini. Pada kesempatan kali ini, IAI Banten bekerjasama dengan Rockwool akan menghadirkan serial Forum Desain 11 yang dilaksanakan per 2 minggu. Untuk menemani Sabtu sore Anda semua dengan tema yaitu yang pertama adalah mitigasi bahaya kebakaran pada bangunan yaitu pada tanggal 24 Oktober 2020. Yang kedua adalah menciptakan kenyamanan termal pada bangunan yaitu pada tanggal 7 November 2020. Dan yang terakhir adalah pentingnya insulasi suara pada bangunan yaitu pada hari ini tanggal 21 November 2020. Bagi yang ketinggalan acara forum desain terdahulu dan juga untuk bagi para peserta yang ingin menonton acara forum desain sebelumnya, bisa kunjungi ke channel YouTube IAI Banten. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan beri like ataupun komentar di video-videonya ya. Untuk forum desain ke-11.3 sore ini, kami akan membahas seputar yaitu pentingnya insulasi suara pada bangunan. Acara ini akan dipandu oleh moderator yaitu dari Bung Ahmad Zakaria IAI dan narasumber yaitu dari Bapak Matthew Sasha dari co-founder member Green Building Council Indonesia dan Ibu Azani Asmi dari Rockwool Malaysia. Selanjutnya, sebelum memulai acara Forum Desain 11.3 ini, saya selaku MC acara pertama-tama akan membacakan tata cara dalam mengikuti acara ini. Yaitu yang pertama, silakan menyesuaikan nama lengkap Anda pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Zoom Anda selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Keempat, mohon untuk memantau chat Zoom dan juga chat live YouTube IAI Banten karena akan ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat. Kelima, silakan meng-capture diri sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau live streaming YouTube dan menguploadnya pada formulir link presensi tersebut. Keenam, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor ofisial IAI Banten di 0821 1281 7345 atau mengirimkan email ke iaidaerahbanten@gmail.com. Ketujuh, selama kegiatan ini berlangsung, kami juga melakukan live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga rekan-rekan yang sedang berada di luar meeting Zoom dapat juga mengikuti acara kami serta dapat melihat kembali jika diperlukan. Kedelapan, peserta dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ini ke YouTube pribadi atau ke platform online lainnya tanpa seizin dari pihak IAI Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata aturan mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengajukan raise hand yang terdapat di bagian partisipan pada layar Zoom Anda, sedangkan untuk para peserta di YouTube, silakan ketik pertanyaannya di live chat YouTube IAI Banten pada saat sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Kedua, satu peserta dipersilakan mengajukan satu kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Ketiga, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Demikian tata aturan yang telah dibacakan, semoga dapat dipahami oleh kita bersama. Selain itu, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk kita bersama-sama menghening sejenak, berdoa untuk kondisi tanah air kita agar cepat terbebas dari pandemi, supaya kita semua dapat beraktivitas kembali sekaligus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Berhening dimulai. Hening kita cukupkan. Baik, sekarang kita masuk pada acara Forum Desain 11.3. Langsung saja kita sapa moderator kita, Bung Jaka. Kepada Bung Jaka dipersilakan untuk memandu acara Forum Desain 11.3 ini hingga pukul 17.30 sore ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk seluruh rekan-rekan IAI Banten hari ini. Oke, saya coba mulai. Sekali lagi mengingatkan bahwa acara ini merupakan program kerjasama antara IAI Banten dengan Rockwool. Dan sekali lagi ini merupakan trilogi dari mitigasi bahaya kebakaran, thermal dalam bangunan, dan yang terakhir ini adalah insulasi suara pada bangunan. Semua ini kita buat acara karena kita merasa
bahwa arsitek itu sangatlah erat kaitannya dengan hal-hal tersebut gitu. Yang tentunya harapannya dengan program ini kita nantinya akan menjadi lebih baik dalam berpraktek sebagai arsitek. Oke, hari ini hadir Bapak Insinyur Matthew Sacha. Halo Pak, saya coba sapa dulu. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Dan Ibu Azani Azmi dari Rockwool, Malaysia. Halo. Halo Bu. Oke, seperti acara-acara sebelumnya, acara ini akan dilakukan dalam bilingual karena kita memiliki narasumber yang sangat berkompeten dari semua bidangnya. Dan nantinya kalau ada kebutuhan untuk berdiskusi atau bertanya apapun, saya akan coba membantu selaku moderator untuk menjembatani komunikasinya. Oke, saya coba jelaskan sedikit. Acara ini akan menjadi 3 sesi. Acara pertama itu akan merupakan presentasi dari Pak Sacha. Kemudian selanjutnya akan ada presentasi dari Ibu Azani. Dan setelah itu kita akan melakukan tanya jawab. Bisa tanya jawab melalui chat Zoom, diskusi langsung dalam Zoom, atau chat di dalam link dalam YouTube kami, IAI Banten. Nah, karena ini merupakan program trilogi dan merupakan trilogi yang terakhir bersama Rockwool untuk tahun ini, di akhir acara juga kita akan menantikan Bapak Pierre selaku Ketua IAI Banten untuk menutup acaranya. Oke, tanpa lebih panjang lagi, saya coba bacakan sedikit tentang profil Pak Sacha. Jadi, Pak Sacha ini sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam building utility atau MEP dari engineering services, termasuk juga HSE. HSE itu adalah Health, Safety, and Environment, dan juga bertanggung jawab dari konsep, detailing design, sampai ke test engineering. Nah, semua itu juga bidangnya lebar, jadi dari tipologi data center, akustik, multimedia, automation specialty expert. Nah, kualifikasinya sendiri, Pak Sacha ini dari Kartno MBK Brisbane in House Training for Data Center Infrastructure. Terus ada Knowledge Qualification for UP Collaboration Platform. Terus tentunya juga karena bidangnya cukup rumit, jadi ada tentang BIM juga, spesifik di Revit, Installation and Coordination. Terus juga bisa membuat sebuah mind map system, dan juga NFPA membership, ASTRAE membership, Electronic Engineer of National Institute of Science and Technology Jakarta. Pak Sacha juga aktif dalam green building dan energy conservation activity. Jadi merupakan core founder member dari GBCI, Green Building Council Indonesia, yang merupakan NGO yang bergerak pada bidang green building certification. GBCI sendiri juga terikat sama worldwide-nya, jadi World Green Building Council, yang pusatnya berada di Toronto, Kanada. Setelah itu ada banyak sekali project reference. Bisa kita... Kebanyakan, Pak. Ya. Habis. Ya, jadi mungkin hari ini karena kita spesifik pada ini bahasannya, jadi mungkin saya coba persilahkan untuk Pak Sacha terlebih dahulu untuk mempresentasikan panelnya hari ini. Dipersilakan. Baik, ya. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Ini engineer kerjanya semerawutan ini, semuanya dikerjain.
Jadi memang saya engineer elektro, background saya elektronik. Saya belakangan mendesain multimedia audiovisual system dan automation system yang tentunya sangat erat dengan akustik atau sound dalam suatu instalasi, baik itu gedung, office maupun apartemen maupun residensial. Nah, berhubung sangat eratnya dengan akustik dan soundproofing, jadi saya harus juga mendalami dan mempraktekannya dalam proyek-proyek saya, baik dalam desain maupun dalam konstruksinya. Saya langsung aja ke materi presentasinya. Oke, bahwa disadari atau tidak bahwa di office building pada umumnya itu kita selama ini ternyata sebenarnya mengalami suara bising atau suara-suara lain yang mengganggu, baik itu dari sistem utilitas, ducting, dari AC, dari lighting, dari komputer, fan, dan sebagainya. Slide-nya bisa di-share dulu. Ini kelihatannya belum ter-share. Wah, betul Pak. Thank you Pak. Oh iya. Thank you Pak. Ya, silakan Pak. Yang tadi sudah mati. Oke. Belum juga sih. Mungkin ya, kita sedang berjalan. Oke, silakan Pak. Sudah keluar. Sudah keluar. Ya, suaranya sudah masuk ya. Sudah Pak. Oke. Bahwa di office building pada umumnya, karena kita kebanyakan bicara project dan mainly project itu adalah office building, di sana ternyata itu banyak sekali gangguan yang mungkin kita tidak sadari, baik itu noise dari utilitas atau air conditioning, dari fan-nya VAC maupun komputer, fan, bahkan electrical system itu lighting itu sendiri juga mengeluarkan noise. Nah, disinilah terbukti oleh suatu riset medis bahwa suara atau noise itu mengganggu konsentrasi atau bahkan memberikan stres kepada pekerja yang berada di dalam gedung tersebut. Saya lanjut di halaman berikutnya. Pembahasan kali ini kita batasi pada akustik ruangan dan soundproofing karena sebenarnya kalau bicara suara atau noise itu sangat luas, bahkan sampai ke vibration. Itu urusannya bisa sampai ke ruangan genset, ke ruangan AHU, dan sebagainya. Namun dalam hal ini kita batasi hanya dalam akustik ruangan maupun sound blocking atau soundproofing ruangan. Begitu ya Pak Moderator ya? Betul Pak, betul. Ya. Kalau ternyata melebar, ya memang ilmunya emang diverse Pak. Jadi emang harus kemana-mana gitu. Tapi paling tidak bahasan utamanya seperti itu. Baik Pak. Oke, sedikit mengenai suara itu sendiri adalah vibrasi atau getaran daripada medium. Dalam hal ini yang menjadi medium adalah udara, sehingga suara itu adalah udara atau getaran yang merambat melalui udara atau via udara. Disinilah bisa kita menjadikan dasar bahwa udara tersebut atau getaran udara tersebutlah yang perlu kita kontrol, baik itu secara blocking untuk soundproofing, maupun untuk akustik ruangan, artinya untuk mendapatkan suara yang asli. Biasanya akustik ruangan yang kurang baik itu pembicara kurang terdengar dengan jelas oleh pemirsanya, sehingga informasi yang diserap itu menjadi tidak efektif. Jadi di sini adalah saya batasi bahwa yang kita akan bahas adalah suara dari getaran udara. Karena suara dari getaran yang lain-lain atau melalui struktur gedung itu ceritanya atau di bidang sesi lain lagi ya Pak ya. Ini kita batasi adalah melalui airborne atau melalui udara. Suara sendiri itu bisa dijadikan sesuatu yang pleasant atau bisa dinikmati, tapi ada juga suara yang tidak bisa dinikmati atau bahkan mengganggu. Maka suara yang mengganggu tersebut itu disebutnya noise. Padahal suara-suara juga gitu. Tapi kalau sesuatu yang sangat dinikmati itu menjadi sound atau bahkan musik. Musik itu bisa dinikmati.
Tapi sekali lagi itu adalah bicara selera. Dalam hal ini buat saya mungkin ini sound yang pleasant atau diminati karena kebetulan musiknya saya suka. Tapi bagi sebagian orang ini menjadi noise karena suaranya atau musiknya tidak sesuai dengan seleranya gitu. Jadi sangat relatif noise tersebut. Cuman untuk menjadi balance di kantor tentunya misalnya ada yang menyalakan musik dan sebagainya itu dibatasi menjadi dikecilkan skopnya menjadi hanya di ruangan kerjanya saja. Nah, untuk itu diperlukan soundproofing atau sound blocking yang baik pada ruangan tersebut. Biasanya manajer atau bos-bos bos-bos mereka boleh dengerin lagu yang bagus-bagus gitu. Tapi supaya tidak mengganggu stafnya ya harus kasihkan diberikan sound blocking atau soundproofing yang baik. Ini yang sering kita dapati di office pada umumnya, tentunya sebelum work from home ya, teman-teman. Kalau work from home mungkin suaranya nggak seperti ini, suaranya ada yang teriak, ada yang suara masak, panci, piring, dan sebagainya. Tapi kalau sebelum zaman work from home, ini suara ini yang sering kita dengar ini. Mungkin sebagian teman ada yang kangen justru dengan suara ini. Kita setuju ini kita anggap noise. Karena secara psikologis ini mengganggu konsentrasi sebetulnya. Ya. Jadi suara atau noise dalam hal ini adalah tergantung daripada minat orang tersebut. Dia tertarik atau dia cocok dengan pendengarnya atau tidak. Contohnya seperti suara hujan, bagi sebagian orang itu mengganggu, tapi bagi sebagian orang yang sedang meditasi itu justru diperlukan. Jadi sekali lagi suara adalah sangat relatif. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu adalah dengan akustik ruangan maupun dengan soundproofing. Di sini ada contoh tabel atau standar tabel kurva daripada noise. Noise yang sifatnya berasal daripada instalasi gedung, baik itu instalasi ME, lampu, dan sebagainya. Dari ANSI sendiri atau SNI sendiri juga punya tabel bahwa tingkat kebisingan atau berupa noise tersebut ada kurvanya. Ada kurva yang diperbolehkan dalam suatu ruangan, ada kurva yang dianggap terlalu tinggi. Nah, ini kebetulan saya melakukan pengukuran di suatu ruangan atau space yang akan dijadikan auditorium, di mana bisa dilihat bahwa yang ada di bahwa yang ada di garis ini adalah suara yang melebihi standar yang diperbolehkan. Yang mana auditorium itu perlunya hanya yang di garis hijau sini. Sehingga ruangan tersebut sebelum dijadikan berfungsi menjadi auditorium sudah mengalami gangguan noise daripada suara-suara dari luar. Karena kebetulan dekat situ ada AHU dan sebagainya. Sehingga itu adalah noise yang perlu dikontrol. Saya kembali lagi presentasi. Bahwa dalam hal ini kita batasi antara soundproofing dan acoustic treatment. Bahwa soundproofing adalah untuk membatasi suara agar tidak keluar ruangan atau di blocking. Yaitu dengan cara apa? Dengan menambahkan mesh atau menambahkan massa pada dinding. Itu berbagai cara, salah satunya yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan bahan Rockwool atau Rockwool itu brand, tapi di Indonesia sudah menjadi jenis bahannya. Seperti pompa itu Sanyo gitu. Sanyonya pakai apa? Begitu ya Pak ya? Ya kurang lebih ya gitu Pak. Saking Betul. Jadi jangan sampai ditanya Rockwoolnya pakai merek apa gitu ya. Itu nanti ada yang marah itu. Oke. Jadi untuk melakukan soundproofing diperlukan penambahan massa atau penambahan Rockwool. Hanya saja Rockwool tersebut ada berbagai density sesuai dengan keperluan. Berapa STC yang diperlukan atau berapa nilai blockingnya yang diperlukan. Nanti teknisnya mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Azani.
untuk lebih detailnya kepada produknya. Ini adalah sound blocking, yang berikutnya adalah akustik atau acoustic treatment. Sorry, ini saya kasih contoh sedikit mengenai cara pengukuran STC atau sound blocking atau nilai sound blocking pada satu partisi atau dinding, di mana pada umumnya digunakan dengan istilah STC atau sound transmittance coefficient. Itu perlunya STC berapa? Cara mudahnya adalah, di sini saya zoom dulu sedikit. Bahwa suara yang ini di-generate di satu ruangan, jadi kita menggunakan suatu mock-up ruangan. Mohon maaf, ini internetnya berat. Di satu ruangan dibangkitkan atau di-generate suatu suara di sini, yang mana bisa dilihat di sini dB-nya lebih tinggi oleh suatu speaker. Nanti teknisnya akan dijelaskan terpisah seperti apa caranya. Dan di satu ruangan didengarkan. Ibaratnya di sini ada orang putar suara dan di sebelahnya orang mendengarkan. Seberapa besar penurunannya suara tersebut? Nah, besarnya penurunan suara tersebut dinamakan dengan STC. Jadi kalau misalnya disebut STC 60, artinya kalau di sumber suara pada ruangan ini adalah 100 dB, di luar akan terdengar suara tersebut di sekitar 40 dB. Jadi pengurangannya yang ditentukan oleh nilai ini. Nah, makin besar nilai ini, makin tebal temboknya dan makin tinggi cost-nya. Sehingga kita tidak bisa serta-merta seluruh ruangan dikasih STC yang tinggi sih. Karena kalau dengan demikian ya habis ruangannya oleh tembok-tembok ini saja gitu. Oke, saya kembali ke fungsi akustik. Acoustic treatment adalah untuk memperbaiki kualitas suara yang ada di dalam ruangan tersebut dari suara-suara yang kita sebut adalah istilah umumnya suara palsu atau echo. Karena makin besar nilai echo atau suara palsu tersebut mengurangi nilai suara, mengurangi kualitas suara yang dikeluarkan oleh pembicara atau sound generator atau musik atau dan sebagainya. Sehingga kita perlu mengembalikan gimana caranya bahwa suara itu sedemikian rupa sehingga seperti aslinya yang kita dengar. Tapi bukan artinya kita bisa membuat ruangan tersebut menjadi sangat kedap seperti kayak echoic chamber atau anechoic chamber. Karena kalau misalnya kita hilangkan reverberasi atau echoic yang ada di ruangan tersebut menjadi ruangan yang tidak nyaman. Sebagian orang mengatakannya terdengarnya pekak gitu. Kita seperti kayak tidak nyaman, seperti kayak ada pressure pada ruangan tersebut. Sehingga penentuan nilai kita sebutkan RT60 atau reverberation time 60 itu sesuai dengan masing-masing ruangan. Itu pun juga ada tabelnya dari ANSI untuk masing-masing fungsi ruangan. Ruang kerja, untuk ruangan auditorium, meeting room, dan sebagainya. Atau bahkan kafe dan ruangan-ruangan fungsi lainnya. Itu ada tabelnya, sehingga kita cukup merujuk kepada tabel tersebut untuk RT60-nya. Nah, di sini bisa dilihat berbagai jenis atau berbagai tipe daripada akustik panel. Yang di sebelah kiri, dua itu adalah untuk frekuensi rendah, sementara yang sebelah kanan itu adalah untuk frekuensi tengah dan tinggi. Bagaimana menentukan akustik panel yang mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan? Kita tidak bisa serta-merta memasang panel-panel ini untuk seluruh ruangan. Melainkan kita harus mengetahui dulu
di ruangan tersebut. Contohnya ruangan musik ini atau studio, biasanya ini aplikasinya aplikasi untuk spesifik, atau auditorium, atau office, boardroom, dan function room. Walaupun fungsinya sama, misalnya untuk di boardroom, ada boardroom A, ada boardroom B, tapi beda volume ruangan, beda treatment-nya. Beda bentuk dimensi ruangan, beda treatment-nya. Karena setiap ruangan tersebut ada yang namanya, ini saya skip saja, ada yang namanya penyakit atau rumut. Rumut adalah suara dengung. Biasanya pada frekuensi tertentu suara tersebut khusus di ruangan dengan volume tersebut itu menjadi lebih besar daripada frekuensi yang lain. Contohnya adalah pada saat teman-teman sedang di kamar mandi, suatu ruangan yang kecil lah gitu, ada suatu frekuensi, misalnya Bapak atau Ibu mendengungkan suatu suara, itu ada yang menjadi lebih besar daripada suara-suara yang lainnya. Itu namanya rumut. Atau kalau di gitar itu, gitar akustik, itu disebutnya resonansi. Cuman kalau di gitar akustik, resonansinya semua frekuensi. Tapi kalau di ruangan ini adalah merupakan penyakit hanya di salah satu frekuensi saja yang dia suaranya menjadi lebih besar daripada yang lain. Dan ini sangat mengganggu performance pembicara maupun band dan sebagainya. Ini ada kalkulasinya, ada formulanya, ada rumusnya untuk melakukan hal tersebut. Saya kembali lagi sedikit ke ruangan ini. Ini ruangan adalah ruangan yang diperuntukkan, bukan didesain untuk ruangan auditorium, tapi suatu ruangan dialokasikan untuk menjadi auditorium, sehingga tidak dilakukan desain pada saat membangun gedungnya. Sehingga ruangan ini mempunyai suatu masalah di mana ada suatu rumut tertentu yang sangat mengganggu. Sehingga untuk itu kita melakukan pengukuran pada ruangan tersebut. Nilai daripada RT60 yang disampling adalah di frekuensi di RT60 berapa, itu biasanya satuannya adalah waktu. Itu sebenarnya time delay atau jeda waktu. Misalnya kita melakukan tepuk tangan gitu, berapa detik energi atau suara tersebut hilang. Jadi tugasnya adalah menghilangkan echo tersebut pada suatu nilai tertentu, lalu juga melakukan perhitungan untuk menentukan rumutnya di frekuensi berapa. Ini salah satu contohnya di frekuensi 76 Hz. Berarti untuk membunuh penyakit ini memerlukan panel akustik yang mana gitu. Jadi panel-panel sebelah ini panel mana yang diperlukan. Dan ini biasanya di setiap spesifikasi produk itu terlihat dia efektifnya di frekuensi berapa. Beda-beda. Nah, ini menentukan akustik panel. Oke, saya berikutnya. Khusus untuk auditorium dan function room, itu untuk menentukan akustik panel, kita tidak bisa melakukan pengukuran, melainkan kita melakukan modeling. Jadi ruangannya itu dibangun oleh suatu software easy, kebetulan yang saya pakai, lalu dilihat dengan berbagai jenis panel. Biasanya dari owner itu dia ingin membandingkan produk, ada produk A, B, C, dan D untuk kepentingan yang sama. Namun kita perlu melakukan perbandingan, yang mana yang paling tepat untuk ruangan tersebut. Karena dalam hal ini, tidak yang termahal adalah yang terbaik, tidak. Jadi tidak ada kata-kata yang terbaik. Tidak ada cara lain yang saya tahu untuk menentukan panel mana yang terbaik untuk ruangan ini. Tapi panel mana yang paling cocok untuk ruangan ini adalah dengan melakukan modeling ini. Maaf Pak Moderator, saya punya waktu berapa lagi? Masih 10 menit Pak. 10-15 Oke. Ya. Baik. Untuk di office, khususnya saat ini itu lumayan populer dengan adanya coworking spaces, yang mana sifat umumnya adalah ruangan terbuka. Hanya saja pada ruangan
terbuka itu yang menjadi kendala salah satunya adalah bahwa suara itu mengganggu pekerja satu dan yang lainnya. Yang notabene bukan satu perusahaan, bahkan mereka bisa jadi satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Tapi kalau ada suara yang mengganggu, jadinya menurunkan produktivitas pengguna ruangan tersebut. Salah satu caranya tentunya menggunakan akustik panel, bisa berupa akustik ceiling maupun akustik baffle. Akustik baffle itu yang dipasang bergantung-gantung pada ruangan, nanti ada contohnya. Sehingga suara tidak mencapai dari ujung ke ujung. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat sebelumnya itu merah semua. Dengan adanya akustik baffle atau panel ini, suara tersebut akan terserap dan tidak mencapai ke ujung ruangan. Jadi tidak mengganggu. Namun kesan atau feel luasnya ruangan tetap didapat. Biasanya untuk coworking itu adalah mendapatkan kesan ruangan yang luas. Padahal ruangan yang luas tersebut adalah sharing dengan teman-teman pengguna yang lainnya. Ini bisa lihat di atas, itu yang ada warna kuning, abu-abu, biru, dan sebagainya, itu adalah sound baffle. Itu berguna untuk mengurangi noise atau suara, energi suara atau menyerap, supaya tidak terdengar dari ujung ke ujung, sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, di sini saya share pentingnya, kembali lagi, pentingnya soundproofing atau blocking pada ruangan adalah, bayangkan misalnya ini ada satu manajer, ini kejadian beneran maksudnya, ruangan ini ternyata biasanya bos-bos ini diskusinya sangat private ya, artinya mempunyai nilai informasi yang sangat private. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang dibicarakan oleh manajer satu ini itu tidak boleh terdengar oleh manajer yang berikutnya. Biasanya mempunyai nilai privasi yang tinggi. Apalagi sekarang itu bicaranya menggunakan diskusinya menggunakan Zoom atau Blue Jeans dan sebagainya, atau menggunakan video conference, sehingga suaranya lebih keras daripada orang yang bicara person to person. Dengan demikian, blocking suara di sini menjadi sangat krusial. Ini kejadian bahwa dinding ini ditreatment dengan treatment yang kurang tepat untuk sound blockingnya, sehingga untuk membatasi suara dari sini ke sini, yang tadinya ketebalan ini hanya 12 cm menjadi 20 cm. Ada yang 17 cm, ada yang 20 cm, tergantung ruangannya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau ini bergeser 20 cm ke kanan, ini sampai di ujung bisa bergeser 1 meter. Yang terjadi apa? Adalah bahwa arrangement daripada ruangan ini jadi harus berubah semuanya. Ada di beberapa tempat, seperti ini ada built-in furniture. Di ruangan yang paling ujung, built-in furniture ini menjadi tidak muat. Yang sebelah kiri menjadi longgar karena dia menjadi lebih luas, bergeser gitu. Jadi semua yang sudah terpasang di proyek ini jadi tidak terpakai, dan mohon maaf saya ikut juga prihatin, ini menjadi tanggung jawab kontraktor bahwa mereka harus cover semua perubahan ini atau pekerjaan tambah ini. Karena didapat pengukuran STC daripada dindingnya sangat kurang, hanya di bawah 30 waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga perlu penebalan dan penambahan massa pada panel-panel sini. Maka dari itu, saya sangat menyarankan pada saat melakukan desain interior, khususnya pada office building yang menggunakan banyak ruangan, itu baiknya dilakukan mock-up seperti ini. Ini salah satu klien saya baru beberapa minggu lalu menggunakan mock-up. Jadi ruangan ini diukur dari 3 sisi. Sisi sebelah kiri, sisi tengah ini dari glass partition, yang mana sudah rated, artinya sudah mempunyai nilai STC pada saat itu. Terus lalu sisi sebelah kanan. Jadi sebelum mereka bangun seluruh office-nya, mereka lakukan dulu mock-up bahwa treatment ini atau sound blocking ini sudah memenuhi atau tidak gitu. Sehingga bila mana sudah memenuhi, nanti akan tinggal dilakukan pengulangan pada ruangan-ruangan berikutnya. Di sini ruangan ini khusus untuk tembok ini
didapat nilai STC 40,7, yang mana targetnya adalah 55 pada saat itu. Nilai ini sendiri, itu bagi masing-masing ruangan, itu juga ada tabelnya dari SNI, sesuai dengan fungsi ruangan, itu yang standar. Namun kalau ada requirement khusus daripada usernya, itu silahkan. Untuk yang kaca, dapatkan nilai 35,8. Walaupun di tabel produk, ditulisnya adalah produk ini nilai STC-nya adalah 44 dB. Tapi perlu diingat bahwa nilai brosur itu adalah nilai hasil pengukuran di lab atau laboratorium. Artinya apa? Artinya kondisi instalasinya pada lab tersebut adalah sangat sempurna. Itu pun untuk mendapatkan nilai 44 itu sudah dilakukan beberapa perbaikan atau rektifikasi. Sehingga untuk Bapak dan Ibu yang desainer ruangan untuk menentukan STC tersebut, perlu diingat bahwa nilai yang tertera pada brosur misalnya STC 44 itu perlu dipertimbangkan untuk ada toleransi sekitar 5 dB. Jadi jangan expect bisa mendapatkan STC 44 pada saat pelaksanaan di lapangan. Itu yang perlu dibicarakan dengan pihak desainer, kontraktor, maupun owner-nya maupun project manager. Sehingga tidak menjadi dispute di kemudian hari. Bahwa angka tersebut tidak bisa dijamin sama dengan apa yang tertera pada brosur. Untuk semua produk. Sampai hari ini saya melakukan pengetesan, tidak ada satu produk pun yang ditulis STC-nya 49 misalnya, di lapangannya bisa dapat 49, itu tidak ada. Hanya ada di lab. Lakukan pengukurannya seperti apa? Adalah dengan membangkitkan suara di dalam sini. Ini adalah speakernya yang bulat ini. Speakernya pakai speaker apa sih gitu? Speaker yang tentunya bisa atau mempunyai grafik performance atau frekuensi respons daripada di sini tulisannya driver, itu driver adalah speaker, bukan pengemudi ya. Adalah speaker adalah harus mempunyai frekuensi yang flat, artinya dia bisa perform di seluruh frekuensi dengan atenuitas atau dB yang sama. Sementara untuk mikrofon yang saya pakai di sini adalah harus mikrofon yang istilahnya mikrofon tembak, umumnya orang-orang sebut, sehingga hanya menghadap ke depan yang ditangkap atau di-capture. Frekuensi apa yang saya pakai untuk melakukan pengukuran ini adalah frekuensi tengah. Saya ambil di sini. Bapak bisa lihat. Frekuensi tengah yang diambil adalah antara 500 sampai 1000 Hz, di mana itu untuk mensimulasikan suara speech. Jadi suara bicara orang. Kalau laki-laki itu biasanya lebih rendah di frekuensi 500, untuk wanita biasanya frekuensinya lebih tinggi, sekitar 1000, sehingga kita ambil tengahnya, pengukurannya di 800 Hz. Jadi bukan semua yang kita ukur STC-nya itu. Dan memang STC adalah menentukan nilainya di frekuensi tengah, tidak di frekuensi keseluruhan. Karena kalau kita melakukan pengukuran di frekuensi rendah, ini ceritanya bisa lain ini. Oleh telinga kita tidak terdengar, tapi getarannya mengganggu. Gitu. Nanti mungkin di Q&A bisa, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Begitu. Oke, saya kembali ke forum, bahwa yang terpenting daripada khususnya sound blocking atau soundproofing di sini adalah bahwa sebelum melakukan konstruksi, ada langkah baiknya justru pada saat desain itu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kemungkinan ada impact-nya pada instalasi dinding dalam hal ini. Jadi harus punya persepsi yang sama antara owner, user, owner, project manager, designer, dan usernya, gitu. Sehingga perlu bicara berapa STC-nya nih yang kita harapkan gitu, sehingga punya persepsi yang sama, sehingga tidak terjadi dispute. Karena beberapa proyek terakhir yang saya lakukan itu semuanya hasil karena dispute semua.
Jadi saya datang untuk menyelesaikan itu. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sore, terima kasih Pak Saca. Wah, menarik banget. Terus terang sangat-sangat technical, very technical. Tapi kita percaya bahwa memang ini terjadi gitu ya di lingkungan arsitek maupun di lingkungan interior gitu. Jadi betapa pentingnya pengetahuan ini untuk kita sebagai desainer, sebagai arsitek itu mengetahuinya. Oke, so Bu Azani, Pak Sacha already done the presentation, so the spotlight is yours now. You can present your. Thank you. Do you see my slide? Yes, of course. Okay, all right. Good afternoon. Okay, my name is Azani. I'm the technical specialist for the ROO Malaysia, as well as I cover for the Indonesia region. Pak Matthew, I think she has spent a lot of in signings for especially in acoustic for a room. So for my part, I would just delve more basic on how you can actually achieve that specific STC, what the STC value is, and just touch a little bit in terms of these rain noise performance. Before that, just a little bit introduction about ROO companies. ROO is actually a company with 83 years of history. We started up in 1937 in Denmark. So as of now, we have global presence across all these 5 continents, and we have more than around 46 manufacturing facilities with around 11,700 employees worldwide. In South Asia, we started with actually importing the stone wool insulations in 1980s. So now we actually have few factories. In Malaysia alone, we have 2. So most of the insulations that is exporting to Indonesia coming from the Malaysia factory. For Indonesia, we have this sales office in Jakarta. Okay, in terms of finished products, we have varieties. If you look at here, we have boards, blankets, face products, aluminium, which is either you can use aluminium or black mesh tissue. We have lamella, specifically for the sandwich panel, pipe section and wire mat, mostly used in the application of industrial, and we also have this granulated loose wool. As Matthew mentioned, I think a lot of people already know what is ROO is, as have become a very synonym to actually mention the material name. Just to let you know, ROO is actually a trademark. This is a brand name. It has been in our company for more than 80 years, and we have registered in over 60 countries globally. In terms of the, when you say stone wool, the ingredient or the component, the main component of the insulation is coming from the stone itself. This stone is actually that give out the performance of the insulation. For our insulation, we look into these 7 aspects. If you look at here, fire resilience, thermals, acoustic, robustness, aesthetic, water, as well as circularity. I have mentioned previously in the 2 sessions about fire and also about thermal. Just a little bit highlight, we are non-combustible material, meaning that it will not burn, it will not even present any smoke hazard. We are able to withstand more than 1000 degrees C. In terms of the influence of moisture on raw wool, we are hydrophobic. We actually absorb very less water. Okay, let's straight away delve into the acoustics performance. Before that, I just want you to actually see this video. I find it very interesting. It's actually mentioned that what that we perceive noise, actually it becomes so synonym, we don't actually think that this kind of noise have detrimental effect for our health. Human ear can tolerate noise up to 85. Oops, sorry. Let me just raise up the volume here. Okay.
Human ear can tolerate noise up to 85 decibels without damage. Anything louder poses a risk of permanent hearing loss. Yet, studies show that anything at or above 65 decibels can trigger an increase in blood pressure, heart rate, and stress hormones in the blood. This is what an average New Yorker hears every day. Over time, we can get used to these sounds, but that doesn't make them any less dangerous. My name is Kit Frank. I am an audiologist at NYU Langone. So I don't think we build up a tolerance to sound. Anatomically, there's nothing that changes that can protect you from sound in your ear just because you're around it a lot. It's probably more of a psychological effect that you just don't notice it because you hear it all the time. In 2007, researchers released results from their study on 200,000 hearing tests worldwide. They discovered that city residents had noticeable levels of hearing loss. Their hearing was what it should have been if they were 10 to 20 years older. So that's it. Especially we are living in the city, we are subjected to a lot of noise environment. So all this can cause hearing losses. Okay, all right. Human ear can talk. Okay, just basic about sound. I think Pak Mehta have mentioned sound actually measure in decibels. So the higher decibel level, actually the louder the noise. So again, he has mentioned there's two primary metrics in noise measurements. Once we look into sound absorptions, it can be, which is the NRC, and one we look into the airbound sound transmission, which is the transmission loss that's passed through building partition or assembly. So when you design partitions or any assemblies, so you want to actually to reduce the transmissions between these two spaces. So these following modes of sounds you have to consider. Airborne is something like speeches or music or other ambient noise from outside and inside. Structural borne is something that's very critical from your floor to the ceiling assembly. It's just like those footsteps or something that being dropped on your floor, so or any other type of vibrating equipment. So this kind of vibrating sounds actually can radiate the sound and travel all throughout the buildings. Another we want to look at is the flanking sound, because this flanking sound go through indirect route and it can be both air as well as vibrating sounds. STC is based on air stamps. Is actually look into the performance at 125 up to 4000 Hertz. It was actually developed on the 1960s. So at that time, it does not take into consideration of those low frequency sound. But right now we have all those kind of noise like traffic noise, all that is just like low frequency, highway, railroad, or even industrial area. So there are a lot of other terminology in terms of sound performance. So I just roughly mentioned because you may these other three because you may also hear about it. OITC is look into consideration of low noise for any exterior noise. So you look into the 80 up to 4000 Hertz. RW, STC and OITC actually mostly used in North America, whereas RW, which is the weighted sound reduction index, mostly used in European country, is based on the ISO 717. It's the same as STC, but it look into the sound transmission measurement of 100 to 3150 Hertz. There's also others consideration like this C and CTR is actually a correction factor. So it's actually based on what kind of noise. C is actually a correction factor for medium frequency range. Like for example, if you have a noise like the living activities or children playing,
CTR is actually account into the low frequency noise, urban traffic, and this combination. So let's say, for example, you have system like STC50, and there's actually in a bracket you will say that -6 or -20. So your RW. So if your RW is 60 for C, you just -6, you get 44. So your correction factor for C is 44. For CTR, let's say -10. So your correction factor will be 50, RW 50. So when we say STC is actually is a single digit ratings. Is these ratings actually quantify how much a wall assembly reduce the sound. So roughly, if you have an assembly, either partition or ceiling, let's say 25, you can actually hear what the people talking from the next room. But if you have a wall of STC 50, all those loud speeches is only just like a slight movement. But if you have accessibility, you cannot even hear people talk. But the issue here, if you have a very loud sound like those musical instrument, it can be faintly heard. STC60 is very excellent soundproofing. So here is just an example. If you have a noise like people talking here, okay, and then you have a wall on your STC26, which in this case is one layer, 12.5 mm plasterboard. Do you all hear it? Ya Bu. Okay, this one for STC32, which is 2 layer of plasterboard. And STC38, which is conceived of additional insulation in the middle of the stud. And 50. I don't think you can hear it at all, right? Okay, so sometimes the bigger of the sizes of the partition, the increase of the STC insulation, but then it depends.